Halo teman-teman semua, kembali lagi channel Gus Ali. Jadi kali ini kita mencoba angle baru dengan kamera secondary cam. Jadi ini kan kemarin kita pasang sini, ternyata goyangnya mampus. Nah di sini mungkin sepertinya agak goyang mampus juga, tapi tidak semampus yang itu, lebih mampus yang ini daripada mampus yang ini kayaknya. Nah kali ini sesuai judul videonya, gue ingin membahas knalpot gue yang ceritanya jebol. Ya, knalpot gue kemarin itu jebol. Jadi di tengah jalan tiba-tiba jebol. Jadi ayolah kita bahas secara detail. Oke, ini sekarang knalpot udah bener kan. Nah, jadi ini kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Jadi waktu itu gue lagi riding, habis itu tiba-tiba suaranya berubah, langsung der gitu, nggak enak. Habis itu tiba-tiba jebol. Gue nggak ngeh sama sekali. Jadi pas jebol, jadi pas gue lagi riding, habis itu suaranya kok nggak enak. Ini kenapa nih? Gue nggak berhenti. Pas gue nyampe, jadi gue tuh lagi riding dari Cinere ke daerah bandara tuh, Cengkareng atau apa namanya tuh. Pas sampai sana gue baru tahu dia jebol. Gue tunjukin deh fotonya. Nah kayak gini nih, jebolnya separah itu cuy. Habis itu gue ngontak kan ke Bang Andri dari Soul Wash, "Bang, ini gimana nih? Gue bingung nih. Kok ini knalpot gue bisa jebol gitu kan? Gue bingung. Hah, kenapa li bisa gitu?" Akhirnya dibawa deh sama dia. Dia ngirim kru Soul Wash. Nah, kru Soul Wash datang. Nah, ini videonya. Jadi masih dicek dulu sama kru-kru dari Soul Wash. Parah sih om ini. Parah ya. Sumpah nggak ngerti bisa kayak gitu, gue nggak ngerti anjrit. Akhirnya setelah dicek, knalpot dibenerin dan ternyata tuh dalemannya itu emang udah harus diganti. Jadi lihat tuh, ini Bang Andre emang hebat nih. Jadi knalpot ini itu akhirnya jadi kayak baru lagi cuy. Lu bayangin, dari jebol kayak gini, habis itu bisa jadi kayak gini lagi. Jadi dia dipotong segini, habis itu dimasukin lagi, karbonnya dirapiin. Dan ini ori ya teman-teman ya. Ini knalpot gue ori, gue nggak pakai KW nih. Dan ini stikernya diganti, stiker yang sebelumnya udah jelek, kita beli stiker lagi, stiker yang ori juga. Lumayan nih harganya. Habis itu dirapin jadi kayak baru lagi. Cuma setelah diganti, suaranya berubah. Kalau di video-video sebelumnya kalian denger suaranya itu lebih adem, kayak gini. Nah, kalau sekarang suaranya nih kayak gini nih, gue setel ya. Ini suara keras banget. Nah, kalau idle gini, dia biasa. Tapi sekarang gue bisa gebernya agak jebret nih. Dia lebih nembak. Tuh, jadinya tuh nembak itu gue nggak enak juga. Ini habisnya ada perumahan. Jadi suaranya agak nembak. Abis ini kita bakal bawa riding. Jadi gue kepingin cerita sedikit pengalaman setelah jebol. Oke deh, ayo deh kita sambil riding ya. Kalian udah denger suaranya, gue sambil pulang. Nah, gue ceritain nih. Hiu. Oke, kita nyalain dulu motornya. Wow, suaranya getar nggak sih? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Kelihatannya kalau gue buka kaca helm kayak terlalu keras ya, gue tutup deh. Oke, jadi gue cerita sedikit ya. Jadi waktu itu tuh saat gue beli, gue nggak beli, gue tukeran knalpot ini sama teman gue. Udah ada boxnya, udah jelas semuanya kan. Nah, jadi waktu itu pas gue malam-malam, kalian tahu kan gue suka airsoft. Nah, airsoft gue tuh baru laku. Airsoft gue tuh dibeli sama orang. Nah, pas sudah dibeli sama orang, gue anterin kan ke Cengkareng. Nah, pas gue nganterin ke Cengkareng itu, nah suaranya berubah pas di Pondok Indah. Gue bingung dong, ini kenapa nih? Tapi gue tetap jalan. Suaranya nggak enak banget sih. Suaranya tuh kayak ember gitu loh. Tapi lu bayangin lu bawa ember tapi 300 cc. Ember 300 cc itu suaranya keras mampus cuy. Jadi bener-bener kayak ganggu banget gitu loh. Jadi pas dinyalain tuh bener-bener kayak anjir, ini suaranya gila ini gitu loh. Suaranya nggak enak sama sekali ya, namanya knalpot jebol gitu kan. Nah habis itu pas sudah gue bawa pulang. Pas malam gue nyampe Cengkareng itu gue belum ngecek, gara-gara gue pikir mungkin ada kebocoran di pipa, bukan di silencer. Gue bawa pulang kan, sampai rumah juga malam dan itu hujan dan itu hujan deras banget. Jadi gue udah mikir udahlah, yang penting gue pulang, gue istirahat, besok gue cek knalpot ini. Jadi kalau ada problem udahlah cek aja pas sudah lebih rileks. Pas paginya gue cek ya kayak gini nih jadinya, pusing tuh gue. Ya Allah, kenapa nih bisa kayak gini?
gue udah mikirnya knalpot Akrapovic. Sekarang tuh gara-gara pandemi naik banget harganya. Kalau beli dulu tuh sekitar 9, tapi sekarang 12 juta apa harganya kalau buat GS ini ya. Akhirnya gue pikir-pikir gimana ya, masa gue ganti knalpot. Gue udah sempet kepikir untuk ganti knalpot, tapi coba deh kalau bisa dibenerin. Abisnya gue suka banget sama knalpot ini. Suaranya itu adem waktu dulu, dan sekarang lebih sangar, tapi gue tetap suka karena sangarnya itu kayak gini loh coy, kayak jebret-jebret enak gitu. Lupa lagi, jebret-jebret enak, tau gak sih lah. Nah, lihat nih ini kalau RPM rendah, RPM rendah tuh suaranya tuh mantep, bener-bener kayak I love it man gitu loh. Nah udah kan, gue cek, gue ngontak ke Bang Andri, dicek sama anak buahnya. Habis itu dibawalah motor gue, dikerjain sekitar 3-4 jam. Habis itu gue dikirim foto, udah jadi. Jadi ternyata problem di knalpot gue itu, jadi knalpot gue itu seperti gue bilang full ori, itu ori, nggak ada KW-KW nya sama sekali. Habis itu tapi ternyata dalemannya itu katanya ada kayak katalis tambahan yang custom. Jadi gue nggak tahu tuh itu katalis tambahannya itu dari mana, gue nggak tahu. Habis itu kata Bang Andri, gimana Li? Ya udah dilepas aja Bang, nggak apa-apa, tapi suaranya lumayan loh. Nggak apa-apa deh, yang penting kan bisa bener. Jadi knalpotnya nggak rusak lagi. Habis itu dibenerin. Pas sudah dibenerin, dibawa ke rumah malam kan, gue nyalain, suara kayak gini anjir. To be honest ya, kalau buat touring mungkin gue bakal ganti jadi standar, karena ini kerasnya itu lebih prefer buat harian. Dan kalau udah kayak lagi razia-razia sekarang sih lebih prefer jangan pakai knalpot ini. Ini anjir kerasnya minta ampun cuy. Tapi gara-gara mic gue di mulut, jadi nggak sekeras itu rasanya gitu loh. Nah kalau untuk perubahan performa sih gue nggak ngerasain banget ya, karena ini juga setelah diganti nggak gue setting ECU, nggak gue setting apa-apa, belum gue cek. Dan setelah gue ganti gue belum servis. Kalau untuk keiritan bensin masih sama aja, nggak berubah. Jadi perubahan sih nggak ada ya. Cuma yang gue salut itu, lo bayangin knalpot rusak, habis itu bisa dibawa ke Bang Andri di tool wash, dikerjain cuma 3-4 jam kelar anjir. Dibongkar semua loh, motor gue dibawa kan. Ya sudah, alhamdulillah deh jadinya knalpotnya enak gini. Nah makanya itu nggak clickbait tuh judul gue, tiba-tiba jebol anjir. Nah kalau teman-teman mungkin ada yang tahu kenapa bisa jebol, kalau feeling gue sih karena katalis tambahan itu ya. Habisnya katalis tambahannya itu kalau gue lihat dari awal gue waktu itu ke Solo itu udah ada memang. Jadi dari awal gue ngambil nih knalpot udah ada. Dan gue kira tuh awalnya itu batu, gue kira tuh batu nutup gitu loh. Tapi gue pikir udahlah nggak apa-apa, biarin aja, performa enak ini. Habis ini motor ini setelah gue ganti knalpot itu performanya naik banget. Waktu pakai knalpot standar ya segini misalnya, tapi pas sudah ganti itu tarikan atasnya ngisi banget cuy. Jadi ini motor tarikan bawahnya udah ngisi, tarikan atasnya ngisi juga. Dan saat gue udah ganti, gue bawa nitride kan, itu mantap jiwa rasanya. By the way geter ternyata footage-nya. Udah sih gitu aja sih cerita sedikit. Tapi kalau buat teman-teman yang tahu kenapa, mungkin bukan katalisnya, mungkin emang ada yang bilang karbonan emang gitu, karbonan Akrapovic maupun apa ya emang ada umurnya. Jadi ya emang harus lebih sering cek gitu kan. Tapi overall sih gua make juga nggak aneh-aneh sih. Gua make di motor juga kalau sekarang sih jarang, karena ada ADV. Gua make ADV harian gitu kan. Tapi itulah, itu sedikit cerita aja buat teman-teman yang kalau misalnya knalpotnya kenapa-napa bisa langsung cek soul wash. Jadi sangat-sangat worth it lah. Gue keluar sekitar 400.000 apa gue keluar 400.000 buat benerin semua. Itu bener-bener worth it. Jadi itu sedikit cerita aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Anjir gila udah lama banget gua nggak ngomong like, share, dan subscribe. Aduh, jangan lupa follow IG gue deh. Follow IG gue biar follower gue banyak. Ada endorse, nanti gue doain yang baik-baik kalian. By the way udah mau bulan puasa, mohon maaf lahir dan batin. Jadi semoga puasanya lancar semua dan kita bisa ketemu pas lebaran juga. Jadi itu aja dari gua, please ride safe as always. We see you in the next video. Goodbye.